Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1741, Kesombongan. Rothman dan Lawrence saling memandang, dan mereka sangat bahagia. Kans sama sekali mengabaikan Thomaskin, namun ia baru tahu kehebatan Thomaskin setelah bertarung dengannya. Jika bukan karena dia, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari pembentukan pedang Moluo. Thomaskin yang sekarang ini, tidak akan menjaga harga diri Kans lagi. Bisa dikatakan bahwa setiap hadirin adalah musuh, karena hanya mereka yang bertahan sampai akhir, berhak mendapatkan totem hari kiamat. Berjuang sampai akhir. Thomaskin memegang pedangnya, tatapannya tajam bagaikan pedang, penuh kebencian. Dia ingin tahu, seberapa kuat pedang tanpa batasnya dalam bertarung. Baik, kalau begitu, kalian seranglah bersama, hahaha. Kans jelas sangat percaya diri, ia tidak gentar bahkan jika harus menghadapi semua orang. Dia mendapati Rothman dan Lawrence tak lagi mampu bertarung. Jika tidak, Kans tidak akan begitu sombong. Kans tahu benar sebagaimana kekuatan Rothman, namun di bawah kekalahan kedua bawahan Atlantis, masih bertahan seorang pemuda. Meskipun demikian, dirinya tetap percaya diri, kekuatan kedua wakil di sekitarnya juga sangat sakti. Kesombongan yang tak terkalahkan. Thomaskin belum pernah bertemu orang sesombong Kans. Kemampuan Kans jelas tidak perlu diragukan lagi. Karena itu, justru mendorong semangat juang Thomaskin yang lebih tinggi. Hanya dengan bertarung dengan master sejatilah, kita dapat merasakan kekuatan lawan dan meningkatkan vitalitas diri kita. Perkumpulan para master yang bermakna. Satu orang satu pedang, Thomaskin langsung bergerak ke arah Kans. Bunuh orang gila ini dulu, lalu selesaikan urusan kita setelah itu. Thomaskin melirik Lisa Luo. Lisa Luo juga mengerutkan kening, tetapi karena Kans terlalu sombong, maka ia pun menyetujui usulan Thomaskin. Adapun apakah Thomaskin dapat dirinya selesaikan atau tidak pada akhirnya, itu tergantung keberuntungan mereka masing-masing. Musuhnya musuh adalah teman, meskipun sebelumnya mereka sudah menjadi musuh, tetapi sekarang, Kans adalah musuh yang akan mereka tangani bersama. Lisa Luo tahu bahwa Thomaskin telah menjadi semakin kuat, sebagian besar pembentukan pedang Moluo dipatahkan olehnya. Rothman dan Lawrence sudah bersiap melihat pertarungan mereka dari samping, mereka sudah tak lagi mampu bertarung, mereka jelas sangat takut pada Thomaskin. Bunuh. Kans menggeram pelan dan melangkah maju, kedua wakil di sisinya pun tidak mau kalah, ketiganya bertindak secara bergiliran. Kali ini, Kans langsung berhadapan dengan Thomaskin, sedangkan Lisa Luo dan Nicholas Page sama-sama mendapatkan pelepasan yang besar. Mereka sangat senang, tekanan mereka pun semakin berkurang, oleh karena itu, mereka pun memiliki semakin banyak peluang untuk menang. Kans melawan Thomaskin dengan tangan kosong, tetapi saat Thomaskin menembakkan pedangnya, Kans tahu bahwa dirinya telah meremehkan Thomaskin. Thomaskin ini pasti tidak sesederhana itu. Pedang tanpa batas Thomaskin menebas langit dengan amarah, tak terhentikan, dan menghempaskan semua kekuatannya. Pada saat ini, Kans baru tahu betapa bodoh dirinya saat itu. Kekuatan Thomaskin hampir sama dengan dirinya sendiri. Pertarungan seperti ini sangat rumit, dan peluang awal Kans untuk menang juga berkurang. Tidak mudah mengalahkan Thomaskin. Pertarungan yang kuat layak untuk dilihat. Energi Thomaskin sangat menakjubkan, terus mendekat pada Kans, satu demi satu bayangan pedang, seperti bambu yang rusak, membuat Kans gemetar. Thomaskin benar-benar menguasai dirinya. Tangan yang tak memegang pedang dalam bertarung, sangat beresiko. Pergi dari sini. Kans terbang di udara, selangkah demi selangkah. Jurus bertarungnya cenderung mengarah ke seni bela diri barat, sangat jauh berbeda dari seni bela diri Zonghua. Jurusnya telah mencapai tahap yang sangat menakutkan, kelenturan tubuhnya sangat sempurna.
Kerendahan hati menghasilkan kemajuan, meskipun Kans menghadapi musuh yang tak terkalahkan seperti Thomas Kin, meskipun menghadapi bayangan pedang yang bergelombang, meskipun tahu kemampuannya, namun ia tetap pantang menyerah. Bab 1742 tahun depan hari ini adalah hari peringatan kematianmu. Kekuatan Kans memang luar biasa, namun Thomas Kin juga tidak kalah hebat. Dengan adanya kerjasama 7 bintang jurang naga dan pedang tanpa batas miliknya, dirinya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 7 bintang jurang naga, pedang dan energinya meluncur ke depan, dan energi yang kuat membuat Kans semakin pasif. Kesombongannya telah lenyap, dia hampir kehilangan kendali, dan mundur, tak mampu melawannya. Pedang 7. Pedang 8. Pedang 9. Satu demi satu jurus Thomas Kin. Semakin kuat, Kans tak mampu menahan kekuatan pedang yang menakutkan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Nicholas Page sangat kaget saat ia bertarung melawan Thomas Kin sebelumnya. Meskipun ia bukan lawan Thomas Kin, namun ia belum sekuat itu, dan kekuatan keduanya saat ini sangat berbeda. Jurus pedang ini seperti makhluk abadi di iwar langit, mustahil untuk dilawan. Nicholas Page tahu betul bahwa jika orang itu adalah dirinya, maka dirinya pasti sudah mati. Bagaimana bisa orang ini berubah menjadi begitu kuat? Meskipun ia terkejut, namun setidaknya saat ini, pedang Thomas Kin tidak diarahkan padanya, jika tidak, nyawanya akan melayang. Kans yang tadinya bersikap angkuh, kini terdiam, karena ia sudah tidak bisa fokus ke hal itu. Jika ia salah melangkah sedikit saja, maka nyawanya akan terancam. Ketakutan Kans diperkirakan mulai saat ini, dan tak akan pernah hilang. Pedang Thomas Kin terlalu kuat, kuat hingga serasa mencekiknya, kuat hingga membangkitkan amarah. Tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Kans saat ini. Dia yang saat ini hanya ingin menangis, ingin melarikan diri, namun tidak bisa melarikan diri. Thomas Kin benar-benar menganggap Kans sebagai bahan uji cobanya, berusaha sekuat tenaganya, melawan dengan serangan berat. Jika ini terus berlanjut, tampaknya Kans tak akan bertahan lama. Bajingan ini sangat kuat, imam besar, sepertinya kita tidak punya kesempatan lagi. Sudah beruntung jika dapat keluar dengan selamat. Lawrence tersenyum pahit, hidup matinya saat ini dikuasai penuh oleh Thomas Kin. Beruntung mereka masih bisa hidup jika Thomas Kin berhasil mendapatkan totem hari kiamat. Terlalu rakus jika mereka masih mencoba memperjuangkan totem hari kiamat. Mari kita lihat perkembangannya. Thomas Kin terlalu kuat, kita bukan lawannya. Beruntung dia tidak membunuh kita. Rothman berbisik, sebagai imam besar emas tahta suci, kapan ia menjadi begitu tidak berguna? Kejadian kali ini adalah kejadian paling sial dalam hidup Rothman. Dikalahkan oleh orang-orang Atlantis, kini menjadi pengikut Thomas Kin, akan sangat memalukan jika ini sampai tersebar keluar. Mereka hanya bisa berdiam diri saat ini, karena begitu mereka lari, dan jika jarum perak di tubuh mereka benar-benar seperti yang dikatakan Thomas Kin, maka mereka akan langsung mati di tempat. Sedangkan Lisa Luo dan Nicholas Page selalu berada di posisi menguntungkan. Kekuatan kedua wakil tidak lebih lemah dari Kans. Meskipun Lisa Luo terluka, namun ia masih bisa menahan lukanya. Pertempuran masih terus berlanjut, namun Kans benar-benar salah perhitungan kali ini. Ia sudah hampir tidak mampu melawan Thomas Kin. Pedang tanpa batas, selangkah demi selangkah terus mendekatinya. Jika kehilangan kesempatan pertama, maka akan mengalami kekalahan total. Kans mengerahkan serangan kuat ke bagian belakang pedang Thomas Kin, namun ia tetap terluka oleh ujung tajamnya. Thomas Kin mengerahkan energinya, hingga membuat Kans akhirnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tahun depan hari ini, akan menjadi hari peringatan kematianmu, rasakanlah. Thomas Kin menghunus pedangnya sambil melihat ke sekeliling. Energi pedang membasuh, pedang tanpa batas yang menakutkan itu menyebabkan Kans langsung mundur, dan wajahnya berubah menjadi sangat buruk. Cahaya pedang itu seperti meteor, dan pedang itu jatuh seperti vitalitas.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.